Anyway, cut the story short. Gue nggak mau terlalu berlarut-larut dengan kesedihan gue, tapi I want to celebrate her dengan membuat sebuah topik tentang Lady Boss. Oke, this is nice. Aku ingin menyambut teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang di Dave Iwet siaran pagi. Pagi hari ini langsung dibuka dengan omongan karena kemarin kita nggak siaran. Iwet itu baru kehilangan rekan sejawatnya dia, bosnya dia di kantor, ya Mbak Lia kalau ada yang terkenal sakit. Nah, terus Iwet hari ini ingin merayakan hidupnya Mbak Lia dengan mengajak kita sama-sama untuk ngobrol mengenai Lady Boss. Yes. Yes. But before Lady Boss, how are you? Anjrit, mata gue beneran kayak siluman babi. Iya, ternyata ya, Bo. Ternyata ya, kalau kita nangis sama kurang tidur tuh mata tuh bengkak banget ya. Jadi lu tuh segede kacamata gue nih. Kayak keropi. Gede banget. Lu kayak mata minion. Parah banget, parah. Apa ya penjelasan fisikanya ya yang membuat kalau mata abis nangis semalaman jadi bengkak itu kenapa ya? Karena kelenjar air matanya bekerja terpompa apa kenapa ya? Gue belum pernah survei soal itu, apa otot kali ya, nggak tahu deh. Kacau loh. Terus bisa yang lagi diem gini ya, terus air matanya gitu, tes gitu. Lah. Ya. Jangan ditahan. Ya. Anyway. How are you? Lu kemarin ngapain aja sebelum kita ngobrol-ngobrol? I'm good. Kemarin gue memang sudah kemarin itu satu-satunya hari gue nggak mesti keluar. Kan gue senang kadang-kadang sebagai introvert nggak mesti keluar rumah ya Iwet ya. Jadi kemarin gue memang udah gue mau di rumah gue mengerjakan deadline tulisan gue untuk bazar. Terus gue olahraga, terus gue banyak mengerjakan paperwork. Soalnya kan gue sekretaris di kelurahan ya, Say. Bener. Lo pakai rok sepan kan kalau sekretaris kan ya? Terus gue tuh lagi tergoda. Kemarin mendadak Ivy tuh colek gue gitu. Januari ke Hong Kong yuk liburan sama gue, sama anak-anak, sama Kiara, sama Zivanka. Kan itu teman mainnya Emma Ethan. Terus gue mendadak gini, lucu juga ya kan, we've been meaning untuk pergi bareng ke Hong Kong. Terus gue baru tersadar pas mau ngurus beli tiket, paspor gue habis nih. Dan memang harus diurus planning gue sama Mbak Wati, manajer gue, memang bulan ini gue ngurus paspor. Jadi abis ini gue akan ngurus paspor. Gue sih daftar online nggak dapet. Tapi gue dikasih tahu teman gue tiap hari mereka tuh punya kuota sebetulnya buat walk-in. Jadi gue akan walk-in aja. Yang gue mau cerita sedikit boleh nggak sih mengenai teknologi dan Indonesia? Boleh dong. Gue memang nggak pintar teknologi ya Iwet ya. Kan maksudnya menurut gue orang kita juga belum pada pintar sih. Belum 100% pintar mengenai bikin aplikasi. Iya nggak sih Iwet? Iya. Kayak contohnya gitu ya kan negara kita sering banget kan bikin aplikasi Peduli Lindungi lah, daftar. Contohnya yang kemarin adalah gue harus mendaftar online pendaftaran paspor. Nah itu tuh agak gue nggak bisa melanjutkan pendaftaran gue online karena kan dia tulis gini ya, nama pemohon, nama orang tua, enggak dong, terus nama pasangan bila ada. Lah kan gue single statusnya, gue kosongin dong pasangan gue nggak bisa lanjut ke halaman berikutnya, jadi mau nggak mau harus diisi. Lah kan gue single, gimana sih baby? Udah tulis single kali. Udah di atasnya tulis single, dan di situ sebetulnya ada option pilihan gitu, tapi I cannot move on. Terus hang aja gitu dia, sinyal internet nggak saat itu? Enggak, terus jadi gue tuh terdiam gitu di depan aplikasi. Gila ya, ini aplikasi di negara ini aja untuk yang single kayaknya tuh ditoyor. Enggak gitu. Itu sensitivitas lo aja, enggak. Nih, by the way, ada yang bilang yang sepi itu kalau walk-in di Plaza Semanggi. Terus kemudian ada yang bilang juga kalau walk-in di Kemang Village, ada yang one day service juga di sana katanya gitu. Iya. Tapi aku akan ke sana tuh.
Lo kemana? Apa itu namanya? Plaza Semanggi. Kemang Village kan kebetulan aku tinggalnya di Mangga 2, jadi deket kan ke Kemang. Ya tinggal tinggal loncat ya. Selemparan kolor gitu kan itu kan. Iya benar 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 benar. Benar 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 benar. Hmm. Ya, ini ada yang bilang akan lebih nangis lagi kalau lihat kita bayar berapa dalam kurung uang pajak untuk bikin aplikasi itu. Girl. Bener kan itu kan tender pasti kan. Kalau udah tender tuh pasti angkanya ugal-ugalan tuh pasti. Ya 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 ya. Girl. Benar, benar sekali. Hmm. So, hari ini lo berarti akan bikin paspor. Iya betul. Iya gitu. Tapi enough about me. I really want to know about Lady Boss lo. Mungkin ini bagian karena menurut gue ya kan tadi Iwet bilang memproses duka itu nggak gampang. Ada pendengar kita yang lagi menyimak hari ini. Ini dibilangnya pendengar apa penonton sih Nek? Pemirsa. Pemirsa. Ya, pemirsa. Oh, Ya, nah, benar. penonton siaran pagi kita ada yang bilang aku udah 3 tahun kehilangan ayah dan masih belum bisa memproses duka. For me personally, talking about it adalah salah satu cara untuk memproses duka. Jadi, I encourage you to talk about it. Let's talk about Ya. your lady boss. Iya. Eh, iya, gue juga gue setuju sama lo, Dave. Mungkin ini bisa sedikit membantu. Tapi tadi malam kalau lo lihat my gram stories, itu isinya mostly memang tentang Balia. Jadi memang gue keluarin aja gitu apa yang gue ingat, apa yang terbayang, foto yang gue punya tuh gue up aja semua. Gue up, gue cerita. Lumayan lega. Gue agak lebih bisa relief tadi malam. Jadi agak kayak oke, terus gue tidur gitu. Jadi kayaknya salah satu hal yang membuat berat ketika lo deal dengan duka cita adalah ketika lo keep justru lo press rasa dukanya Hmm. gitu kan. Ada yang bilang katanya sebutnya duetter aja buat sebutan penontonnya. Oke, siap. Nah, gue pagi ini sebenarnya gue pingin bahas tuh soal bukan soal Mbak Lianya ya, agak sedikit banyak soal soal almarhumah gitu ya, tapi ngomongin Lady Boss, Bo. Karena banyak juga teman-teman kita di sini yang duetters yang juga pasti pekerja dan banyak juga yang perempuan gitu ya. Eh, Kalau ngomongin soal pekerja perempuan itu selalu stigma ya ngomongnya ya. Stigma bukan sih namanya. Stigmanya negatif. Bener nggak sih? Apalagi kalau ngomongin pemimpin perempuan. Oh ya. Ya kan? Nah, Ya, coba mungkin kita bahas dari itu dulu. Stigma ya. negatif, Bos anggapan perempuan. negatif, anggapan negatif apa sih yang beredar menurut lo yang lagi nonton pagi hari ini mengenai bos perempuan? Bos perempuan itu jauh lebih bawel, Ya, cynical. ya. Bos perempuan itu jauh lebih emosional, Moody. eh, Oh. baperan, Hmm. galak. Hmm. Moody kalau lagi nggak mood, wow ya, Oh. kurang logistik, Hmm. kurang logis, kurang Beda logis, beras. kurang logis gitu ya. 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 Ya, Ah. bener kan? Apalagi ini kita gedein ya, bossy, bos perempuan. Oh. Karena Oh. perempuan itu main perasaan bukan logika. Oh. Pelin-pelan. Oh. Bos perempuan tukang ngegosip. Oh. Bos perempuan Oh. lebih teliti. Bos Ya. perempuan sukanya micromanage. Bos Oh. perempuan lama mengambil keputusan. Oh. Salah So, dikit judgment, salah dikit dibahas terus, nggak berhenti-berhenti. kalau ngomel katanya merepet kemana-mana. Ya, ya, itu ya. Ini gue ngucapin selamat pagi dulu untuk yang baru aja gabung sama duet siaran pagi, Dave Iwet siaran pagi di TikTok. Kita lagi mau masuk ke topik pembahasan soal bos perempuan atau lady boss. Dan kita lagi kumpulin komentar-komentar teman-teman tentang apa pendapat teman-teman mengenai bos perempuan di kolom komen. Iya, betul. Ya, Pendendam katanya bos perempuan. ya. Aku suka apa yang dibilang Nauli. Banyak Nah, lagi bos kebablasan jadi maco
Hah. Sedikit yang being a true lady memimpin dengan ngemong. I like that. I like that. Memimpin dengan ngemong. Gue suka itu. Dari semua yang udah masuk ke sini, ini adalah stereotype dari bos perempuan. Dan gue bukan setuju, tapi iya, di luar selalu beredarnya gitu. Bos perempuan nggak logis, bos perempuan emosional, bos perempuan kalau lagi PMS nggak bisa apa tuh namanya, objektif, sangat subjektif, ya kan? Ya kan? Tapi tapi gue senang banget tadi yang dibilang bahwa uh, apa namanya, mereka menjadi terlalu maco sehingga kemudian jadi nggak ngemong. Nah, Oh. gue mau ambil dari angle ini. Lo tau nggak, salah satu keuntungan perempuan menjadi leader adalah karena perempuan punya sifat nurturing, Hmm. which is ya seperti ibu, ngemong, perhatian, Hmm. ya nggak sih? Dan itu laki nggak punya, Bo. Laki tuh flat kan, kayak ya udah kerja profesional. Gue tuh bahkan sampai gue menyesal ya, gue suka ngomongin di kantor. Gue nggak mau nyari temen ya. Do your job, give me. Gue cuma mau lihat. Itu menurut gue kayak heartless. Itu salah menurut gue. Gue jadi kepikir gitu ya, bahwa ini belajar dari almarhum Mbak Lia gitu ya. Mbak Lia itu dia sebagai my presidir, dia juga tuh mentor gue yang ngajarin gue masuk ke dunia advertising. Hmm. Dan dia ngajarinnya adalah dia mimpin gue tuh dengan bener-bener sebagai ibu, Bo. Hmm. Jadi sebagai ibu tuh lu bayangin nggak? Tiap malam itu kita teleponan, like teleponan. Dia kan boomers ya, Bo. She's not X. Dia boomers. 71 tuh boomers apa X ya? X ya? Boomers kayaknya ya. Boomers ya, karena masih early kan tuh ya. Boomers. Jadi nggak texting, telepon, ya, telepon. Telepon itu bukan nanya bahwa hari ini gimana kantor, ada report apa, no. Ngobrol. Dia ngobrol, dia benar-benar kayak nanya, ibu nanya tadi di sekolah gimana, Nah, bu guru ngomong apa, kamu gimana hari ini, seneng nggak di sekolah, gitu, Bo. nah itu yang lo maksud dengan ngemongnya dari punya Iya. bos perempuan. Iya, lagi, bukan cuman itu, lagi kirim makanan. Kirim makanan tuh kan ngemong banget loh. Maksud gue gini ya, bos laki-laki jarang yang punya kepikiran untuk ngirim makanan ke anak buahnya. Tapi dia tuh bener-bener ya, namanya ibu ya, namanya perempuan. Dia nyimpen tuh list toko roti, toko kue enak, toko steak yang bisa delivery ke rumah, toko apa, abang jahitan apa, abang ini, abang itu apa, segala macam. Punya semua dia. Sampai waktu gue ulang tahun terakhir tuh kan, gue udah mulai sakit, abis sakit segala macam kan. Dia ngiriminnya tuh adalah cupcake gluten free vegan apalah. So you can enjoy the sweetness of life without guilt. Tapi enak banget. Terus gue gini, Mbak, itu enak banget, gue mau pesen lagi. You ask me, I won't tell vendornya yang mana. It's my secret. Gatekeeping. Ibu-ibu banget kan. Kamu minta aja mau berapa? Mau 2 box, 3 box, aku kirimin. Tapi aku nggak akan kasih nomornya. Itu vendor aku. You know, those kind of things tuh yang menurut gue kayak, oh gila sih. Itu ibu. Itu ibu yang kayak begitu dan bisa begitu. What do you think? I agree ya. Ini buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di Duet Siaran Pagi. Pagi hari ini kita lagi membahas Lady Boss karena Iwet baru kehilangan kemarin meninggal
lady bossnya dia di kantor. Terus kita jadi membahas ups and downs-nya, pro kontranya punya lady boss. Beberapa komentar teman-teman adalah kadang-kadang kebablasan bos perempuan itu karena pengen membuktikan diri, mereka pengen jadi macho. Terus lupa bahwa mereka itu perempuan, sementara traits perempuan itu adalah hanya perempuan kayaknya yang cenderung lebih bisa ngemong orang dibandingkan laki-laki. Itu harus gue Ya, setuju. Ada special cases beberapa laki-laki yang bisa ngemong, ada. Tapi ini kan in general. Nah, ya, terus ada komentar teman yang nonton juga bilang begini, kenapa kalau perempuan being macho jadi bahasan dan Anda keberatan? Sementara laki-laki kalau menjadi macho, it comes teritorial untuk lo. Itu juga gue setuju. Kadang-kadang kita juga harus break free of gender stereotypical gitu. Kalau laki-laki tegas, lo nggak kenapa-napa. Tapi kalau perempuan tegas, lo bilang, sok macho deh dia. Ngerti gak lo? Kalau perempuan halus gitu, bertutur kata halus, lo akan bilang, well, ya oke, memang oke, sopan santun. Laki-laki bertutur kata halus, pimpinan gitu ya, bencong kayaknya bos gue. Iya, uh-uh. Jijik gue sama bos gue gitu. Kenapa gitu? Why? ya, 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 ya. Tapi on the other hand, gue tuh setuju ya bahwa menjadi bos itu it comes, kan ada yang bilang tuh perempuan juga katanya gini, bos yang baik itu pandai menempatkan bawahan di tempat yang tepat. As Ya, lady boss, we don't need to be bitchy gitu. ya, Itu, lu pahami aja sebetulnya peran bos itu apa sih? ya, Kan? ya, Cara untuk ya, meraih tujuan dan menjalankan peran itu, iya ya, nggak boleh nyebut itu. Cara untuk untuk menjalankan peran itu caranya beda-beda. Terpulang kepada lo. ya, Dan ya, menurut gue, karena lu perempuan, don't try to be a man. Iya nggak sih? ya, Just ya, play into setuju. your role. Lu tuh perempuan. Yes. Sebagai perempuan, lu itu lebih titik, titik, titik. Lu lebih Ya, perasa, sehingga lu lebih tahu perasaan karyawan lu. Lu lebih bisa ngemong, karena di rumah lu biasa ngomong keluarga lu. Stuff like ya, that. Hal seperti itu yang akhirnya menjadikan Mbak Lia, bos lu, menjadi bos yang meninggalkan kesan banget kan kepada kalian para para ya. para Anak bawahannya, buah. anak Ya. buahnya. Dan gue harus bilang bahwa dia rata, ke semua orang seperti itu. Jadi, dan satu lagi ya, ini ngomongin soal masih masalah ibu ya. Nanti gue akan ngomongin macho macho side of her gitu ya. Eh, dia tuh kalau misalnya meeting gitu ya, oke kita meeting hari ini. Lo tau nggak, nyiapin makanan itu bukan nasi bungkus atau nasi box, no. Buka meja lu. As in makanan tuh bener-bener kayak ikan satu ekor dua porsi, terus bunga pepaya satu porsi, those kind of thing yang jadi kayak lo ya kayak di rumah. Hmm. Iya. Dan itu membuat kita anak buahnya jadi punya standar, tau nggak lo, kalau kita menjamu orang tuh harus seperti ini standarnya Mbak Lia, karena kita adalah anak buahnya dia, Hmm. something like that. Ya, betul, betul. Dan Ya, jangan juga jadi kecil hati ya. Kalau Anda adalah perempuan dan Anda merasa bahwa sifat Anda tidak kuat di nurturing orang, terus lu merasa bahwa I'm a bad boss. Ya enggak, karena nggak semua perempuan bisa juga nurture, iya kan Iwet? ya, Ada juga ya, gue punya beberapa perempuan ya, beberapa perempuan lagi kesannya gue ini banget ya, sukses banget. Gue punya teman perempuan yang dia bos di kantor, tapi dia tuh bilang gitu, gue tuh bukan bos yang ngurus kayak teman-teman gue nih. Gue ini ya, tegas gitu. Gue nggak suka kirim-kirim makanan karena keluarga anak-anak gue aja nggak gue gituin. Gue tuh tegas, tapi I'm a motherly boss. Orang kan become a motherly itu beda-beda ya mengungkapkannya gitu. Ada ya, yang ngurus makanan, ada yang merhatiin ini, ada beda-beda ya, gitu. ya, Just true. itu bukan cookie cutter gitu loh. Ya nggak sih Iwet? Menjadi bos Ya, yang baik itu it's not a cookie cutter gitu. Harus kotak. Ya udah semua harus ikut bos yang baik itu harus kotak. Enggak. ya. Dan tapi sekarang gue akan, itu kan tadi nurturingnya dia ya, gimana cara dia apa namanya? I'm talking about like the whole complete lady boss nih. Jadi supaya bisa jadi inspirasi. So if you are becoming a lady boss gitu teman-teman, you know
lu juga jadi tahu bahwa ada sebuah example yang pernah gue ceritain tentang seseorang yang menurut gue sangat berkesan, dan apa yang dia lakukan tuh berkesan sekali ke banyak orang gitu. Anjir, gue mau nangis lagi, sialan. Nangis, nangis, keluarin aja sayang. Betul, ada yang bilang katanya Lady Boss, sementara Iwet memeras air matanya, I'm just going to keep on talking. Lady Boss mungkin tepatnya juga pada beberapa orang Mother Boss gitu ya. Betul, betul, Mother Boss. Dan menurut aku that's one of the strength role of having a boss lady. You got not only you get a leader as a boss, but you also get a mother to be your boss. Iya. Nah, gua masuk ke side tegasnya dia ya. Tapi juga di sisi lain tuh dia tegasnya gila, Bo. Gila. It's like black or white. There is no in between. No. Tapi semuanya itu memang berdasarkan sesuatu yang pakem gitu. Bukan yang cuman kayak no just because I like it. No. Dan dia ketika misalnya memang dia menggunakan perasaannya, dia akan bisa bilang ini, my gut feeling telling me this. You better do it this way. Dan ketika dia ngomong kayak gitu, kita akan semua bilang, oke. Tapi menurut gue, kalimat seperti itu hanya bisa dikeluarkan oleh orang yang memang sudah berpengalaman sekali. Bener nggak lo? Oke. Itu istilahnya crystallized intelligence. Iya. Mungkin nggak ada tuh di teori manapun gitu ya. Tapi dia bilang gitu, my gut feeling saying this. This is what you have to do. Dan satu lagi, Bo. Oh my God. In the meeting, crazy. How she handle my CEO, the group CEO, itu gue belajar banget. Oh my God, dia kalau lagi meeting keren banget, Dave. Full concentrate, poker face, not showing any emotion, but she's thinking. Can you imagine? Ya. Ya di film-film tau gak lo? Iya, gue pernah bilang ya, memang menjadi lady boss. Selamat datang di Duet Dave Iwet Siaran Pagi. Pagi ini kita lagi ngomongin mengenai lady boss. Memang menjadi lady boss itu it takes twice the effort than a man. Karena the world is not kinder to female. Iya, bener. Terus gue lanjutin ya. Dan dia tuh selalu memperhatikan gitu. Jadi dia bilang gini, oke, misalnya gue mesti report nih to the group CEO gitu ya. Karena because I'm the managing director, karena operasional kan di gue. Presiden director tuh nggak ngurusin operasional. So she just back me up gitu. Terus dia akan bilang sebelum meeting, oke, let me see your report. Dia gitu kan. Terus gue kasih tau, oke, aku mau bikin report begini. Dia mau ngecek struktur gue. Oke, that's good. Terus dia akan bilang, part itu nggak usah kamu sampaikan. Yang satu itu nggak usah, keep it. Nanti kalau misalnya memang ditanya baru kamu jawab. Terus kemudian kamu catat aja. Terus kemudian yang part ini. Dan ketika gue report dia akan perhatiin gue. And you know what? Kita berdua itu benar bisa ngobrol dengan bahasa mata. Karena poker face kan dia. Jadi cuma matanya dia yang bicara. Jadi kalau misalnya kayak ada sesuatu yang dia nggak setuju, dia cuma ngasih kode gitu ke gue. Dan gue tahu, gue akan langsung melintir kalimat gue. Termasuk ketika lagi present ke klien. Kan katanya juga begitu ya. Semakin dekat hubungan kita dengan seseorang, semakin sedikit kata-kata yang dibutuhkan untuk berkomunikasi. Persis. Gila, Bo. Jadi gue tuh kayak, wah gokil. Jadi kalau misalnya gue habis meeting sama dia, itu gue tos, Bo. Give me high five, Mbak. Terus dia gini, you're good. Tapi kalau misalnya gue jelek juga dia bilang gini, kenapa harus diomongin yang tadi? Bikin masalah deh. Terus gue gini, ya maaf aku keceplosan tadi. And you know what? Ada satu kejadian yang menurut gue ini macho. Dia pernah ya Boya pitching satu project gitu klien. Terus kliennya nanya, tapi ini di perusahaan dia yang lama ya. Agensi kalian tuh punya cabang nggak sih di Bandung? Karena kita tuh mesti bikin satu kegiatan activation di Bandung. Jadi kita butuh memang yang ada kantor cabang di sana. Terus dia bilang, yes, we have. Kami punya satu kantor cabang di jalan ini.
You know what? The truth is mereka nggak punya kantor cabang, Bo. Oh, bluffing. Bluffing, but she make it happen. You know what? Dia datang ke jalan itu, dia cari mana bangunan yang bisa dilihat sebagai kantor cabang. Dia bikin plang, dia pasang di gedung itu. Dia ngomong, dia bikin izin, dia minta tolong, dia bilang, gue cuman butuh ini ketika klien gue lewat, dia lihat bahwa ini gue punya kantor cabang di sini. Nah, itu ya, bluffing tapi juga dia determined Yes. untuk mewujudkannya. Jadi tidak omdo, nggak Yes. omong doang ya. Yes. Jangan salah loh. Bluffing dalam bisnis itu kadang perlu, tapi lo harus Yes. bisa mewujudkannya. Yes. Yes. Oh, it's crazy, Dave. Gue sampai gini, gila sini orang. Gila. Dan dia tuh selalu bener-bener yang kayak, win it. Jadi kalau misalnya gue mau pitching gitu ya kayak, good luck, win it, bring back the account. Jadi anak-anak itu juga semangat gitu ketika maju tuh kayak, oke, Spartan gitu. Wah crazy. Terus begitu misalnya kita dia begitu udah selesai dia tahu gitu kan ya jadwalnya jam segini sampai jam segini. Setengah jam setelah jadwal itu dia langsung WhatsApp, how was it? Tell me. Terus begitu gue baru typing, video call langsung, I wanna see your face. You know, those kind of things. Mana anak-anak? Aku mau lihat muka anak-anak. Terus kalau misalnya mukanya kita kayak nggak semangat gitu, what happened dear? Lo bayang nggak sih? Those kind of things, that's motherly. Iya nggak sih? Ya, betul. Ya, true. Itu kan kayak ketika ibu lo, your grandma, ketika lo ujian, terus dia nanya, gimana tadi muka lo berubah gitu kan? It's okay, besok coba lagi ya. See? Aku suka nih cerita Iwet itu memaparkan pengalaman gitu ya, bahwa ternyata punya bos perempuan itu leave a lasting impression on you. Parah. Iya kan, it buff up the world, it buff up the bad stereotypical bahwa bos perempuan itu bitchy, bos perempuan itu nyebelin, apalagi ya lady boss. Ini siaran pagi kita lagi membahas mengenai lady boss, apalagi lady boss katanya yang tidak menikah atau jadi janda, itu kan katanya jauh lebih bitchy, terus katanya moody, lebih cuman baik sama karyawan laki-laki gitu. Itu mungkin di kepala lo aja gitu. Iya, iya. Tapi ngomongin soal moodian, well, I cannot deny ya, ada momen-momen ketika juga dia moody, tapi dia ngomong, Bo. Yang bagus lah dia ngomong. Mood aku lagi nggak balance nih, kamu back me up ya. Ya. Jadi nanti kalau udah kayak gitu sih gini, udah oke, Mbak Lia duduk aja, udah aku yang ngomong. Oke, dia cuma duduk aja gitu, udah gini, cantik gitu. Gue pernah punya satu pengalaman ya, gue juga pernah berinteraksi dengan seorang lady boss gitu, yang nggak usah disebut namanya, yang quite big gitu, dan orangnya tuh bukan orang yang bitchy, yang judes gitu, enggak, Wet. Orangnya tuh yang kalem, santai gitu, and I believe what she did itu motherly boss juga gitu. Tapi tetap aja kan, sebagus-bagusnya boss, tetap aja akan ada 1-2 karyawan yang bitching out di belakang. It comes with the territory, ya kan? Nah, ada satu nih rekan kerja gue di kantor yang memang hobi banget gitu. Kayaknya dia selalu merasa dia didiskriminasi oleh lady boss ini. Terus si lady boss ini tahu lah pasti ya kalau si karyawan ini tuh selalu ngomongin jelek ke dia. Jadi selalu bilang, alah kalau ibu ini, lady boss kita kan cuman baiknya sama karyawan laki-laki gitu. Terus karena dia udah gerah gitu ya, itu selalu terjadi. Dan momentumnya present itself, akhirnya pas lagi ngerumpi makan gorengan, zaman masih gorengan ya, dia coba bilang, enggak sih gitu. Saya tuh nggak cuman baik ke karyawan laki-laki kok, saya itu baik ke karyawan yang pintar. Nah, kebetulan kamu kurang pintar. Gue suka lady boss lo. Gue suka. Oke ya, si di ruang meeting, pergi dia ambil bawa kopinya. I like that. Iya, karena dulu di kantor gue tuh dia punya jargon dilarang bodoh gitu. I like it. Bodoh, terus pintar kerja itu. Bukan masalah laki perempuan, tapi lu bodoh.
Iya. Tapi ngomongnya kurang pinter ya. Aku nggak Iya. pilih-pilih kok suka sama karyawan laki aja. Enggak. Wah, aku cuma Enggak. suka sama karyawan yang pinter. Nah, kamu kurang pinter. Ouch. Jangan Ouch. transimigrasi nggak sih? Pindah ya, Bo. Mm-mm. Ya gimana dong kalau kayak gitu, coba mau ngomong apa ya kan? Tapi iya, cuma ada satu lagi yang gue pelajari adalah she is being true with herself. Dia menjadi dirinya sendiri. Ya, Dan itu menurut gue yang menjadikan dia sangat spesial karena kalau ditanya apakah ada layer, ada lah. Karena dia pimpinan kan ya. Pimpinan kan nggak bisa like 1000%, 100% open gitu ya. mm, Apalagi kalau misalnya memang udah terlalu jauh jarak ke bawahnya gitu. Tapi uh, she's being genuine dan itu yang membuat membuat bisa kerasa gitu energinya dia,